Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara Apresiasi BCQ 2025. Senang sekali pada kesempatan ini, saya Nindi dan rekan saya Dimas yang akan memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Oh iya Kak Nindi, di acara Apresiasi BCQ 2025 ini tentunya kami merasa sangat senang dan sekaligus bangga dapat mengundang Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk bisa menyaksikan kegiatan walaupun kami mengundangnya secara daring. Betul sekali Dimas, jadi meskipun diundang secara daring, semoga tidak mengurangi semangat kita semua untuk mengikuti rangkaian kegiatan kali ini. Setuju sekali Kak Nindi ya, karena pada kesempatan ini di acara Apresiasi BCQ 2025 merupakan momentum bagi Bea Cukai Kudus untuk bisa memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para mitra kerja kita Kak Nindi ya, yaitu yang terdiri dari pengguna jasa dan juga para instansi penegak hukum di lingkungan kantor Bea Cukai Kudus. Betul sekali Dimas, dan pastinya sekarang ini sudah banyak yang bergabung dengan kita. Mungkin supaya saling kenal kita sapa-sapa terlebih dahulu ya Dimas ya, siapa saja yang hadir pada kesempatan kali ini. Boleh Kak Nindi, dan pada kesempatan kali ini izinkanlah Bapak Ibu kami untuk bisa menyapa hadirin sekalian. Yang terhormat Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Ibu Leni Ika Wahyudiasti. Yang kami hormati para pimpinan instansi pemerintah daerah. Yang kami hormati pimpinan lembaga penegak hukum, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, dan Rumah Tahanan Negara. Yang kami hormati para pimpinan perusahaan rokok, perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat, dan UMKM penerima fasilitas KITE IKM. Serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena berkat dan rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam acara Apresiasi BCQ 2025. Ya Dimas, kayaknya kurang afdol ya kalau kita membuka acara ini tanpa pantun. Benar sekali Kak Nendi, oleh karenanya marilah kita berpantun untuk membuka acara hari ini. Bunga mawar tumbuh di halaman. Cakep. Burung bernyanyi indahkan suasana. Selamat pagi kami ucapkan, apresiasi BCQ lebih dekat, lebih bermakna. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua? Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita sepakat bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya, sumber daya, dan keragaman yang ada. Oleh karenanya, untuk meningkatkan rasa cinta dan rasa bangga terhadap tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hadirin yang berbahagia, agar acara kita pada kesempatan kali ini dapat diberikan kelancaran dan keberkahan, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa. Doa akan dipimpin oleh rekan kita. Kepada Mas Bima, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak hentikan aktivitas, menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon izin untuk membacakan doa pada acara hari ini. Doa akan dibacakan dalam tata cara Islam. Bagi hadirin yang beragama lain, mohon berkenan menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan pada kami. Sinarilah kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat menyelesaikan kewajiban yang kami emban dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, pagi ini kami hadir pada acara apresiasi BCQ 2025. Kami berdoa dan berharap Engkau kabulkan doa kami, sesuai niat dan hajat kami, khususnya untuk kesuksesan dan kelancaran acara pada hari ini. Ya Allah, berikan kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan semua tugas yang kami emban. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Dan tampakkanlah kepada kami bahwa yang batil akan tetap batil, dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Kantor Bea Cukai Kudus. Kepada Ibu Leni Ika Wahyudasti, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Mitra BCQ yang saya hormati, pimpinan instansi pemerintah kabupaten, pimpinan lembaga penegak hukum, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Rumah Tahanan Negara. Pimpinan perusahaan hasil tembakau, perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat, dan UMKM penerima fasilitas KITE-IKM, serta seluruh pejabat, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelenggarakan acara yang penuh makna ini. Apresiasi BCQ 2025 merupakan penghargaan kami kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung kami dalam menghimpun penerimaan negara, serta melaksanakan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Tanpa dukungan dan kerjasama dari semua pihak, tentu capaian yang telah kami raih selama tahun 2024 tidak akan terwujud. Tema yang kami usung pada apresiasi BCQ 2025 ini adalah lebih dekat, lebih bermakna. Tema ini kami pilih sebagai komitmen untuk mempererat komunikasi, memperdalam kolaborasi,
dan menghadirkan pelayanan Bea Cukai Kudus yang tidak hanya cepat, tetapi juga penuh perhatian dan makna bagi setiap mitra. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, pada tahun 2024 lalu, kami diberi amanah untuk menghimpun penerimaan negara sebesar 42,84 triliun rupiah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amanah tersebut dapat kami tunaikan dengan realisasi penerimaan negara sebesar 43,09 triliun rupiah atau 100,58% dari target yang diamanahkan. Keberhasilan ini merupakan buah dari sinergi dan komitmen dari Bea Cukai Kudus bersama seluruh mitra BCQ. Dari sisi pengawasan, kami terus berusaha untuk mencegah kebocoran penerimaan negara, serta menjaga persaingan usaha yang sehat melalui kegiatan gempur rokok ilegal. Selama tahun 2024, kami telah melakukan banyak penindakan terhadap rokok ilegal, baik yang ditimbun di dalam bangunan, yakni tempat produksi dan perusahaan jasa titipan, maupun di tempat penjualan, melalui kegiatan operasi pasar, serta yang berada di atas sarana pengangkut. Total jumlah penindakan pada tahun 2024 adalah 164 surat bukti penindakan. 10 kasus diantaranya kami tindak lanjuti dengan penyidikan dan semuanya sudah berstatus P21. Pemulihan potensi penerimaan negara akibat adanya pelanggaran di bidang cukai tersebut telah kami terbitkan pula keputusan terkait restoratif justice atau ultimum remedium dengan jumlah 2,25 miliar atas 10 kasus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pimpinan instansi yang telah bersinergi, antara lain pimpinan TNI, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, perwakilan pemerintah kabupaten yang mengelola DPH-JHT, termasuk Kepala Satpol PP dan Kepala Rumah Tahanan Negara di masing-masing kabupaten, atas kerjasama dan sinergi yang telah dilaksanakan dalam kegiatan gempur rokok ilegal. Bea Cukai Kudus juga selalu mendorong dan mendukung kegiatan ekspor. Hingga kini, kami telah melayani 31 perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat, serta 13 UMKM yang telah mendapatkan fasilitas KITE IKM. Melalui asistensi ekspor, kami mendampingi UMKM agar dapat memasuki pasar internasional serta menambah volume ekspor di tengah dinamika global dan tantangan perdagangan internasional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apresiasi ini sesungguhnya bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi bagi kita untuk selalu tumbuh bersama. Dengan semangat, lebih dekat, lebih bermakna, mari bersama-sama membangun komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif. Mari kita jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk bertransformasi menuju masa depan yang lebih gemilang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Ika atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, merupakan suatu kehormatan bagi Bea Cukai Kudus dapat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada mitra BCQ yang terdiri dari pengguna jasa kepabeanan dan cukai yang telah berkontribusi dalam menghimpun penerimaan negara. Betul sekali Kak Nidi. Selain itu, kantor Bea Cukai Kudus juga memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum yang telah bersinergi dan berkolaborasi dengan Bea Cukai Kudus selama tahun 2024. Luar biasa sekali. Boleh dong beri tepuk tangan yang meriah untuk seluruh mitra BCQ.
Oh iya Kak Nindi, tentunya kantor Bea Cukai Kudus ini dalam menyelenggarakan acara apresiasi ini memiliki tema spesial nih. Kira-kira Kak Nindi temanya seperti apa? Bisa dijelaskan kepada audiens kita? Iya Dimas, tema dari apresiasi BCQ tahun 2025 ini adalah lebih dekat, lebih bermakna. Lebih dekat, lebih bermakna. Apa itu artinya Kak Nindi? Bisa dijelaskan kepada Bapak Ibu yang telah hadir? Ya, tema lebih dekat, lebih bermakna ini merupakan komitmen dari Bea Cukai Kudus untuk dapat mempererat komunikasi dan juga untuk menghadirkan pelayanan Bea Cukai Kudus yang tidak hanya cepat, tapi juga penuh perhatian dan makna kepada seluruh mitra BCQ. Luar biasa sekali Kak Nindi ya. Mungkin selain itu juga yang biasanya kita mengundang Bapak Ibu dan hadirin sekalian datang ke kantor secara langsung. Pada kesempatan kali ini ada yang sedikit berbeda, yaitu kita menggunakan konsep custom visit customer, yaitu kita datang secara langsung ke perusahaan dan instansi dengan makna lebih dekat, lebih bermakna. Benar sekali Dimas. Nah sekarang kalau untuk kategori-kategori penghargaannya nih Dimas, ada apa aja? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan apresiasi BCQ 2025 terdapat 11 kategori penghargaan yang akan kami berikan kepada mitra BCQ. Yang pertama adalah perusahaan rokok membayar cukai terbesar tahun 2024. Kategori yang kedua yaitu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat penyumbang devisa ekspor terbesar tahun 2024. Yang ketiga adalah UMKM penerima fasilitas KIT IKM dengan tingkat kepatuhan penyampaian dan laporan pertanggungjawaban terbaik tahun 2024. Dan yang keempat yaitu perusahaan rokok dengan perencanaan P3C terbaik tahun 2024. Yang kelima adalah perusahaan rokok membayar CK1 kredit terbaik 2024. Yang keenam yaitu perusahaan rokok dengan pelaporan terbaik tahun 2024. Yang ketujuh, perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dengan ruang hanggar terbaik tahun 2024. Yang kedelapan yaitu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dengan CCTV dan IT inventory terbaik tahun 2024. Yang kesembilan, pemerintah daerah pengelola DBHCHT terbaik tahun 2024. Yang ke-10 yaitu pemerintah daerah pengumpul informasi teraktif pada aplikasi Sirolek tahun 2024. Dan yang ke-11 adalah apresiasi khusus kepada aparat penegak hukum. Kak Nidi dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita masuk ke acara inti, yaitu pemberian penghargaan kepada mitra BCQ dengan kategori pertama, yaitu perusahaan rokok dengan pembayar cukai terbesar tahun 2024, di mana pada kesempatan kali ini ada 3 perusahaan yang akan kita umumkan secara langsung secara berurutan. Untuk peraih penghargaan perusahaan rokok pembayar cukai terbesar pertama tahun 2024 dianugerahkan kepada PT Jarum. Penghargaan diserahkan oleh Ibu Leni Ika Wahyudiasti selaku Kepala Kantor Bea Cukai Kudus. Selamat kepada PT Jarum yang terpilih sebagai penerima apresiasi pembayar cukai terbesar pertama tahun 2024. Kami mewakili manajemen PT Jarum menyampaikan banyak terima kasih atas apresiasi yang diberikan dari Kantor Bea dan Cukai Kudus kepada PT Jarum sebagai perusahaan rokok pembayar cukai terbesar tahun 2024. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada PT Jarum dari Bea dan Cukai Kudus untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada kesempatan yang baik ini. Saya mewakili manajemen PT Jarum menyampaikan banyak terima kasih kepada Kantor Bea dan Cukai Kudus atas apresiasi yang sudah diberikan kepada PT Jarum sebagai perusahaan rokok pembayar cukai terbesar
tahun 2024. Tentu prestasi ini tidak hanya karena prestasi PT Djarum, tetapi juga dukungan penuh dari Kantor Bea dan Cukai Kudus dan kerjasama yang baik mulai dari Kantor Bea dan Cukai Kudus, Kantor Wilayah Jateng dan DIY, sampai dengan Kantor Pusat Bea dan Cukai dengan PT Djarum. Saya melihat semakin bertambahnya tahun bukan semakin mudah, tetapi justru sebaliknya akan banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi bersama. Seperti contohnya, faktor geopolitik, baik nasional maupun global, yang akan sangat mempengaruhi situasi dan kondisi perekonomian nasional kita. Maka dari itu, kami mengajak Bea dan Cukai untuk terus melibatkan dan berdiskusi dengan kami selaku pelaku usaha di dalam merencanakan skema, policy, dan kebijakan ke depan, sehingga keputusan kebijakan akan bisa semakin tepat sasaran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, semoga Bea dan Cukai Kudus semakin maju dan berkembang ke depan untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih. Selamat sekali lagi kepada PT Djarum sebagai penerima penghargaan perusahaan rokok pembayar cukai terbesar pertama tahun 2024. Iya, tadi yang disampaikan benar sekali ya Dimas ya, bahwa kedepannya nanti pasti tidak akan lebih mudah dan akan banyak tantangan. Oleh karena itu diperlukan sinergi dan juga kolaborasi antara Bea Cukai Kudus dengan mitra kerjanya. Betul sekali Kak Nindya dan Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke penghargaan yang berikutnya, yaitu untuk peraih penghargaan perusahaan rokok pembayar cukai terbesar kedua tahun 2024 dianugerahkan kepada PT Noyorono Tobacco International. Penghargaan diserahkan oleh Ibu Leni Ika Wahyudiasti selaku Kepala Kantor Bea Cukai Kudus. Selamat kepada PT Noyorono Tobacco International yang berhasil meraih predikat sebagai perusahaan rokok pembayar cukai terbesar kedua tahun 2024. Terima kasih kepada Bea Cukai Kudus atas apresiasi yang diberikan kepada PT Noyorono Tobacco International. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, untuk peraih penghargaan perusahaan rokok pembayar cukai terbesar ketiga tahun 2024 diberikan kepada PT Sukun Wartono Indonesia. Penghargaan diberikan oleh Ibu Leni Ika Wahyudiasti selaku Kepala Kantor Bea Cukai Kudus. Selamat kepada PT Sukun Wartono Indonesia yang menerima penghargaan sebagai perusahaan rokok membayar cukai terbesar ketiga tahun 2024 pada acara apresiasi BCQ 2025. Terima kasih atas apresiasi Bea dan Cukai Kudus pada kami.
Wah, luar biasa sekali Kak Nindya. Boleh dong beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk ketiga perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan rokok dengan pembayar cukai terbesar tahun 2024. Baik Dimas dan hadirin sekalian, kali ini akan ada persembahan spesial dari PT Jarum, sebuah lagu berjudul Pemuda Bangsaku. Selamat menyaksikan. Bersatulah kita lampaui semua dengan berjuta asa. Tulis cerita kita dengan penuh harapan, buang keraguan, wujudkan angan-angan, raih kemenangan. Pemuda bangsaku, marilah bersatu, tepis perbedaan, bangun masa depan. Dengan mimpi besar, semangat tak gentar, dengan berjuta asa, tuliskan cerita kita. Kemana kau pergi, jadi inspirasi, nyatakan dengan aksi, kita raih prestasi. Pemuda bangsaku, marilah bersatu, tepis perbedaan, bangun masa depan. Dengan mimpi besar, semangat tak gentar, dengan berjuta asa, tuliskan cerita kita. Kemana kau pergi, jadi inspirasi, nyatakan dengan aksi, kita raih prestasi. Pemuda bangsaku, marilah bersatu, tepis perbedaan, bangun masa depan. Masa depan. Wah Dimas, ternyata mitra kerja Bea Cukai Kudus ini penuh talenta dan juga bakat ya. Luar biasa sekali Kak Nindya. Dan baik Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kita akan masuk ke kategori penghargaan yang kedua, yaitu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat penyumbang devisa ekspor terbesar. Dalam situasi ekonomi domestik dan global yang tidak menentu saat ini, kegiatan ekspor merupakan penyangga terbesar devisa bagi negara Indonesia. Dari sekian banyak perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat di wilayah kerja Bea Cukai Kudus, terdapat satu perusahaan yang telah memberikan kontribusi devisa terbesar. Dan untuk penghargaan perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat penyumbang devisa ekspor terbesar tahun 2024 diberikan kepada PT Huaseng Indonesia Jepara. Penghargaan diserahkan oleh Ibu Leni Ika Wahyudiasti selaku Kepala Kantor Bea Cukai Kudus. Selamat kepada PT Huaseng Indonesia Jepara sebagai penerima apresiasi BCQ 2025 untuk kategori Perusahaan Kawasan Berikat Penyumbang Devisa Ekspor Terbesar tahun 2024. Selamat Mr. I. 감사합니다.
밭은 인도네시아에서 베스트 엑스포트 상을 수상하게 되어 기쁩니다. 이렇게 상을 받을 수 있기까지 우주스 세관의 도움이 컸습니다. 기업이 활동을 잘할 수 있도록 도와주시는 세관장님과 세관원들의 도움에 깊이 감사드립니다. Kami merasa bersyukur atas penghargaan ini. Berkat Bea Cukai Kudus, kami bisa menerima penghargaan ini. Terima kasih banyak atas bantuannya dari Bea Cukai Kudus, pimpinan Kudus dan timnya, sehingga kami bisa lancar bisnis di sini. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, informasi untuk kita semua bahwa PT HWI Indonesia ini merupakan salah satu juara bertahan karena di tahun sebelumnya juga telah mendapatkan kategori penghargaan yang sama. Wah, luar biasa sekali ya Dimas ya. Berarti PT HWI ini bisa mempertahankan gelar juaranya selama 2 tahun berturut-turut. Luar biasa sekali. Dan kami ucapkan selamat sekali lagi untuk PT HWI Jepara. Baik Dimas, kali ini kita akan memasuki penghargaan yang ketiga, yaitu kategori penghargaan untuk UMKM penerima fasilitas KITE IKM dengan tingkat kepatuhan penyampaian laporan pertanggungjawaban terbaik tahun 2024. KITE IKM merupakan fasilitas yang diberikan negara untuk mendukung daya saing ekspor para pelaku IKM agar bisa bersaing di kancah internasional. Di balik pembelian fasilitas tersebut, para pelaku IKM yang mendapat fasilitas juga harus memenuhi kewajibannya, yaitu melakukan ekspor atas barang impor yang telah diolah, dirakit, atau dipasang, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kantor Bea Cukai Kudus. Dan untuk kategori penghargaan UMKM penerima fasilitas KITE IKM dengan tingkat kepatuhan penyampaian laporan pertanggungjawaban terbaik tahun 2024 dianugerahkan kepada CV Kanjeng Kencana. Penghargaan diserahkan oleh Ibu Leni Ika Wahyudiasti selaku Kepala Kantor Bea Cukai Kudus. Selamat kepada CV Kanjeng Kencana sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE IKM dengan tingkat kepatuhan penyampaian laporan pertanggungjawaban terbaik tahun 2024. Terima kasih kepada Bea Cukai Kudus atas apresiasi yang diberikan kepada CV Kanjeng Kencana. Terima kasih kepada Bea Cukai Kudus untuk apresiasi yang diberikan kepada kami penerima fasilitas KITE IKM CV Kanjeng Kencana. Kami berharap ke depannya dengan fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai Kudus, perusahaan kami semakin maju dan memberikan dampak manfaat kepada masyarakat sekitar kami. Terima kasih. Kami ucapkan selamat sekali lagi kepada CV Kanjeng Kencana atas penghargaan yang telah diraih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke kategori penghargaan yang keempat, yaitu perusahaan rokok dengan perencanaan P3C terbaik tahun 2024. Kegiatan produksi rokok merupakan usaha yang harus direncanakan dengan baik karena berhubungan dengan pungutan cukai yang dimulai sejak permohonan pemesanan pita cukai atau P3C hingga pelekatan pita cukainya. Dan untuk peraih penghargaan dengan kategori perusahaan rokok dengan perencanaan P3C terbaik tahun 2024 diberikan kepada PT Trans Central Tobacco.
Penghargaan diberikan oleh Pak Wiji selaku Kepala Seksi PKC 1. Terima kasih. Oke. Satu lagi, Pak. Ini sebagai apa ini? Perusahaan rokok perencana P3C terbaik. Bapak ini harusnya oke. Pak. Selamat ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk PT Trans Sentra Tobacco atas penghargaan yang telah diraih. Betul sekali Dimas ya. Jadi kita sudah membacakan tadi 4 kategori ya Dimas ya. Sebelum kita beranjak ke kategori selanjutnya, mungkin kita rileks terlebih dahulu dengan menyaksikan sebuah persembahan spesial dari rekan-rekan Bea Cukai Kudus, sebuah lagu yang bersifat nasionalis yang divisualisasikan dengan keanekaragaman budaya Indonesia. Dan inilah persembahan dari Bea Cukai Kudus, Aku Indonesia. Pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya. Tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya. Tak ada yang sama, itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh 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 oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya. Aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama, kita Indonesia. Tak pedulikan ada di mana, hati tertanam untuk negeri ini. Walau dunia riuh mendera, damai selalu, bumi pertiwi berbeda. Tak sama, yang penting kita tetap jadi satu. Selama-lamanya, oh 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 oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya. Aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama, kita Indonesia. Berbeda, tak sama, yang penting kita tetap jadi satu. Untuk selama-lamanya, oh oh oh, oh oh oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya. Aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama, kita Indonesia. Kita Indonesia, rukun selamanya. Oh, kita Indonesia.
Wah, luar biasa sekali Kak Nindi ya. Boleh dong beri tepuk tangan yang meriah untuk persembahan dari rekan-rekan Bea Cukai Kudus. Sebuah lagu yang bersifat nasionalis dan dipadu-padankan dengan gerakan tari khas Nusantara. Iya, ternyata pegawai Bea Cukai Kudus ini bertalenta semua ya Mas Dimas ya. Ada yang tadi bisa penyanyi dan juga tadi banyak yang bisa nari. Tapi tadi kok nggak ada Mas Dimas di mana ya? Kalau saya kemarin sih ini Kak Nindi, saya bagian megang kabelnya, jadi nggak ikut bagian in megang frame kabel gitu ya. saya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, saat ini kita akan melanjutkan ya Dimas ya, pemberian penghargaan untuk kategori yang kelima, yaitu kategori penghargaan perusahaan rokok pembayar CK1 kredit terbaik tahun 2024. Jadi gini Kak Nindi, dalam memberikan kemudahan dan pelayanan kepada mitra kerja yang di bidang perusahaan rokok, Bea Cukai memberikan kemudahan untuk mengurus dokumen CK1. Kayak gimana tuh Dim? Kemudahan yang diberikan oleh Bea Cukai. Jadi Bea Cukai memberikan kemudahan berupa penundaan pelunasan CK1. Dan banyaknya perusahaan yang mendapatkan kemudahan berupa kredit CK1, terdapat satu perusahaan yang menunjukkan komitmen yang tinggi dan melaksanakan pemenuhan kewajiban dalam waktu yang cepat dalam pelunasannya. Dan untuk peraih penghargaan dengan kategori perusahaan rokok pembayar CK1 kredit terbaik tahun 2024 dianugerahkan kepada PT Wikatama Indah Sigaret Indonesia. Penghargaan diberikan oleh Ibu Heni selaku Kepala Seksi Perbendaharaan. Wah, luar biasa sekali Kak Nindi ya. Kami ucapkan selamat sekali lagi untuk PT Wikatama Indah Sigaret Indonesia. Baik, hadirin kami hormati, dalam kesempatan ini kita akan masuk ke kategori penghargaan yang keenam, yaitu perusahaan rokok dengan pelaporan terbaik tahun 2024. Jadi Mas, yang seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu karakteristik dari barang kena cukai ini adalah peredarannya yang perlu diawasi. Oleh karena itu, pelaporan dari perusahaan rokok kepada Bea Cukai ini menjadi salah satu hal yang krusial agar fungsi pengawasan dari Bea Cukai dapat berjalan dengan optimal. Benar sekali Kak Nindi, dan pelaporan sendiri menjadi hal yang wajib diperhatikan oleh para produsen rokok, baik dari ketepatan waktu penyampaiannya maupun keakuratan isi laporannya. Dan untuk peraih penghargaan dengan kategori perusahaan rokok dengan pelaporan terbaik tahun 2024 diberikan kepada PR Buah Cengkeh. Penghargaan diserahkan oleh Bapak Santosa selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 2. Kami ucapkan selamat pada PR Buah Cengkeh sebagai perusahaan rokok dengan pencatatan dan pelaporan terbaik tahun 2024. Kami PR Buah Cengkeh mengucapkan terima kasih kepada Bea Cukai Kudus atas penghargaan yang diberikan. Selamat sekali lagi kita ucapkan ya Dimas ya kepada PR Buah Cengkeh atas penghargaan yang telah diraih dan semoga ini bisa memberikan semangat dan juga motivasi untuk perusahaan rokok lainnya ya Dimas ya. Betul sekali Kak Nindi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke kategori penghargaan yang ketujuh, yaitu perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dengan ruang hanggar terbaik tahun 2024.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bea Cukai Kudus akan penuh waktu dalam menjalankan tugas pengawasan dan pelayanan di kawasan Berikat. Oleh karenanya, ruang kerja yang baik dan nyaman menjadi salah satu kunci dan wujud dukungan perusahaan untuk Bea Cukai Kudus dalam menjalankan tugasnya. Dan untuk peraih penghargaan dengan kategori Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dengan ruang hanggar terbaik tahun 2024 diberikan kepada PT Eurosol Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Bapak Santosa selaku Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai 2. Kami ucapkan selamat kepada PT Eurosol Indonesia sebagai perusahaan KB dengan ruang hanggar terbaik 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bea Cukai Kudus atas penghargaan yang telah diberikan. Terima kasih. Wah, tadi kalau kita lihat ya Dimas ya, ruang hanggarnya sangat representatif ya Dimas ya. Terlihat sangat bersih dan juga nyaman. Tapi kita juga yakin bahwa di ruang hanggar yang lain pastinya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk petugas bea cukai yang bertugas di sana. Benar sekali Kak Nindi. Dan setelah ini kita akan masuk ke kategori penghargaan berikutnya Kak Nindi ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dan dalam kesempatan ini kita akan masuk ke kategori penghargaan yang ke-8, yaitu Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dengan CCTV dan IT Inventory terbaik tahun 2024. Ya, salah satu persyaratan dari kawasan Berikat ini adalah adanya optimalisasi CCTV dan juga IT Inventory. Dengan adanya CCTV dan juga IT Inventory itu Dimas, tentunya akan membantu Bea Cukai dalam mengoptimalkan tugas pengawasan. Dan untuk peraih penghargaan dengan kategori Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dengan CCTV dan IT Inventory terbaik tahun 2024 diberikan kepada PT Kudus Istana Furniture. Penghargaan diserahkan oleh Ibu Heni selaku Kepala Seksi Perbendaharaan. Dan kami ucapkan selamat sekali lagi untuk PT Kudus Istana Furniture atas penghargaan yang telah diraih. Baik Kak Nindi dan Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini kita akan masuk ke kategori penghargaan untuk instansi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Namun sebelum itu, kita memiliki video persembahan yang menarik dari rekan-rekan Bea Cukai Kudus. Ya betul sekali Dimas, sebuah lagu yang berjudul Kemenangan yang menggambarkan acara kita pada kesempatan ini, yaitu sebuah penghargaan dan juga apresiasi kepada mitra Bea Cukai Kudus sekalian. Wah, luar biasa sekali Kak Nindi ya. Dan inilah lagu Kemenangan persembahan dari Bea Cukai Kudus. Selamat menyaksikan.
sini untuk menang. Karena itulah kita datang. Jangan cepat merasa lelah. Jangan berhenti untuk melangkah. Tak menyerah. Kemenangan ini milik kita. Perjuangan tenaga dan jiwa. Kemenangan adalah pertanda untuk kita terus berusaha. Kemenangan ini milik kita. Jadilah pemenang sejati. Tak mudah dijatuhkan ambisi. Walau menang memanglah bergengsi. Bukan penentu untuk berprestasi. Kemenangan ini milik kita. Perjuangan tenaga dan jiwa. Kemenangan adalah pertanda untuk kita terus berusaha. Kemenangan ini milik kita. Oh, kemenangan ini milik kita. Perjuangan tenaga dan jiwa. Kemenangan adalah pertanda untuk kita terus berusaha. Kemenangan ini milik kita. Kemenangan ini milik kita. Milik kita. Milik kita. Oh, milik kita. Milik kita. Kalau boleh cerita sedikit nih Adim ya. Iya kan Indi? Video yang kita saksikan bersama tadi ini spesial dibuat untuk kegiatan apresiasi BCQ tahun 2025 ini. Sengaja dipilih lagu berjudul Kemenangan untuk menggambarkan atmosfer kegiatan kita pada hari ini. Luar biasa sekali Kak Nindi ya. Jadi videonya spesial dibuat untuk kegiatan apresiasi BCQ 2025. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kali ini kita akan masuk ke kategori penghargaan yang berikutnya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita masuk ke pembacaan penghargaan kategori yang ke-9, yaitu Pemerintah Daerah Pengelola DBH CHT Terbaik tahun 2024. Baik, dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT merupakan amanat wajib yang harus ditunaikan dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kesehatan masyarakat, serta penegakan hukum di bidang cukai. Untuk itu, Bea Cukai hadir berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan penggunaan DBH CHT di bidang penegakan hukum.
Dan untuk peraih penghargaan dengan kategori Pemerintah Daerah Pengelola DBH-CHT Terbaik tahun 2024 dianugerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Jepara. Penghargaan diserahkan oleh Ibu Leni Ika Wahyudiasti selaku Kepala Kantor Bea Cukai Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai atau KPBC TMC Kudus atas penghargaan kinerja terbaik pengguna dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, bidang penegakan hukum kepada Pemkab Kabupaten Jepara tahun 2024. Dengan penghargaan ini diharapkan nantinya kolaborasi dan sinergitas antara Pemkab Jepara dan Bea Cukai Kudus untuk kegiatan DBH-CHT bidang penegakan hukum agar terus selalu ditingkatkan guna mengoptimalkan penerimaan cukai untuk negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Nindi dan Bapak Ibu kami hormati, kali ini kita akan masuk ke kategori penghargaan yang ke-10, yaitu Pemerintah Daerah Pengumpul Informasi Teraktif pada aplikasi Sirolek tahun 2024. Efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberantasan BKC ilegal dan juga kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai merupakan salah satu hal yang penting dalam pemanfaatan DBH-CHT untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal serta untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang cukai. Benar sekali Kak Nindi, dan untuk mencapai efektivitas tersebut, informasi yang valid melalui aplikasi Sirolek sangat diperlukan. Dan peraih penghargaan dengan kategori Pemerintah Daerah Pengumpul Informasi Teraktif pada aplikasi Sirolek tahun 2024 diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Blora. Penghargaan diserahkan oleh Bapak Ruya selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Alhamdulillah, pada hari ini kami Bea Cukai Kudus akan memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Blora sebagai instansi pemerintah daerah yang paling aktif dalam pengumpulan informasi pada aplikasi Sirolek tahun 2024. Bapak diterima. Terima kasih kepada kantor Bea Cukai Kudus atas apresiasinya kepada pemerintah Kabupaten Blora untuk mengumpul informasi terbaik di Sirolek tahun 2024. Mudah-mudahan tahun depan kinerja kami bisa lebih baik lagi. Dan tentunya kami ucapkan selamat sekali lagi untuk Pemerintah Kabupaten Blora atas penghargaan yang telah diraih. Baik, Bapak Ibu kami hormati, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah berperan aktif dalam penegakan hukum di bidang cukai tahun 2024.
Betul sekali ya Dimas ya. Tentunya keberhasilan Bea Cukai Kudus dalam penegakan hukum di bidang cukai ini tidak lepas dari peran aktif aparat penegak hukum yang senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dan juga bersinergi dengan Bea Cukai Kudus. Dan apresiasi khusus kepada aparat penegak hukum yang telah berperan aktif dalam penegakan hukum di bidang cukai tahun 2024 dianugerahkan kepada Kepolisian Resor Kudus. Terima kasih banyak atas apresiasi yang telah diberikan kepada kami. Pengadilan Negeri Kudus kelas 1B. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan Bea Cukai Kudus kepada Pengadilan Negeri Kudus kelas 1B. Sukses selalu. Kejaksaan Negeri Kudus. Terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh Bea Cukai Kudus. Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kudus. Terima kasih atas apresiasinya dari Bea Cukai Kudus. Subdenpom 432 Pati. Terima kasih apresiasi dari Bea Cukai Kudus diberikan kepada Subdenpom 432 Pati. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, seluruh kategori penghargaan tadi sudah kita umumkan semua ya Dimas ya. Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang kategori penghargaan pada apresiasi BCQ tahun 2025 ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kontribusi dan dukungan dari seluruh mitra Bea Cukai Kudus. Dan tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan apresiasi BCQ 2025. Dan kami mewakili panitia yang bertugas mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Baik Dimas, kalau tadi kita sudah membuka acara ini dengan pantun, mungkin kita bisa menutup acara ini dengan pantun juga ya? Boleh Kak Nindi kita kasih pantunnya ya? Pergi mendaki ke puncak merbabu. Cakep. Jangan lupa membawa perlengkapan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Sampai bertemu di apresiasi BCQ tahun depan. Dan inilah persembahan terakhir dari Mitra Bea Cukai Kudus, Tari Cahya dari PT Noyorono. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.